apapun yang terjadi di resto itu, baik yang dimakan, diminum, dicemil dan sebagainya, dihitung dong. Bayangin sebulan 2 kali masuk bisa sampai 10 orang, makan semua tinggal pilih, minum semua tinggal bikin jus, nggak dihitung. Ntar kalau ditanya sama yang lain, kata istri, udah nggak apa-apa, kan ini punya aku. Nah kan saya bingung negorin ke istri saya gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Benturan kepentingan usaha pagi ini, sang istri usaha di dalam arisan bersama komunitas dan komite sekolahnya di resto sang suami. Istri aneh tuh suka sama komitenya, bikin bisnis bersama arisannya, tapi adanya di resto aneh gitu loh. Sekali make bisa 8 sampai 10 bangku, 2 meja. Sementara kita cuma punya 4 meja. Satu meja misalnya 5 sampai 6 bangku. Kalau udah 2 sampai 3 meja, akhirnya yang lain nggak kebagian bangku, nggak kebagian meja. Kan jadi kesannya ngusir ya, Ban ya. Iya bener gitu lah. Ya, jadi si bapak ini suami dari sang ibu yang biasa arisan dan ada bisnis dalam arisan bersama komite sekolahnya, sering dan bahkan rutin mengadakan bisnis bersama arisan komite sekolahnya itu di resto suaminya. Maksud suaminya nggak masalah sih, yang penting apapun yang terjadi di resto itu, baik yang dimakan, diminum, dicemil dan sebagainya, dihitung dong. Bayangin sebulan 2 kali masuk bisa sampai 10 orang, makan semua tinggal pilih, minum semua tinggal bikin jus, nggak dihitung. Ntar kalau ditanya sama yang lain, kata istri, udah nggak apa-apa, kan ini punya aku. Nah kan saya bingung negorin ke istri saya gitu. Tapi lama-lama kalau sebulan dua kali, berasa Ban. Kalau satu orang makan 30, 10 udah 300. Satu bulan 2 kali udah 600 ya Ban ya. 600 kali 1 tahun 7,2 Ban. Iya kan? Iya, resto kecil kayak kita Ban ya. Iya, jadi maksud saya ada 3 yang harus kita arahkan kepada istri kita Mas. Yang pertama, tarik ke rumah gitu ya, di backroom, di rumah, jangan depan anak-anak, jangan depan pembantu. Jangan di area resto, jangan di area retail, nggak sehat gitu kan. Dia kasih tahu, Ma, bisnis ini tidak boleh dicampur aduk dengan bisnis Mama. Kalaupun harus ada bisnis arisan bersama komite di resto Papa, ya harusnya profesional, dihitung gitu kan, berapa yang dimakan, berapa dicemil, berapa diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dilalah, tiba-tiba datang. Jangan spontanitas, tiba-tiba berkunjung gitu. Jangan. Adakan schedule biar kami punya atur waktu bersama kita, jadwal yang pas biar kami punya persiapan, mana buat Mama dengan grup komite, mana buat umum. Yang terakhir juga bilang sama Mama, kan pengen resto Papa nggak bangkrut kan, ya tolong itu diperhatikan. Gitu aja sih Mas, kurang lebih. Jadi mudah-mudahan istrinya bisa mengerti bahwa benturan kepentingan usaha antara bisnis istri bersama arisan komite yang diadakan di resto Mas mestinya tetap bisa mendatangkan keuntungan kalau seandainya antara istri, sang pelaksana usaha dalam bisnis arisan dengan komitenya, dan bersama Mas suaminya bisa menjadikan itu sebagai kerangka kerjasama yang menawan, bagus, harmonis, dan mendatangkan omset kedua belah pihak. Karena itu keren banget, bisa joint venture gitu kan, kerjasama di antara unit bisnis yang berbeda di resto Mas. Mas punya resto, istri punya komite yang setiap kali mau ada bisnis bersama arisannya, masuk ke resto dihitung berapa minum, berapa makan. Kan penambahan omset, penambahan customer count, penambahan basket size. Keren dong. Bisa seperti itu harusnya. Jadi kalau nggak bisa, ya nanti kapan waktu bisa ketemu saya lagi, ya kita bahas seperti apa sebenarnya yang harus dijalankan oleh sang istri pada saat manggil komite dan berkumpul bersama komite arisan bisnisnya di restoran Mas. Kurang lebih gitu ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.